Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Mai. Di sini kalian bakal menemukan apa aja yang sudah saya upload. Apa aja itu, pokoknya buka aja dan tonton. Nah, tapi untuk semester ke depan, satu semester ke depan, saya akan lebih banyak memposting atau mengupload tentang materi pembelajaran fikih. Karena saya adalah guru fikih. Nah, jangan lupa like, share, and subscribe. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama di semester ini. Ya, tapi sebelumnya saya ganti kostum dulu ya. Oke. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Ini adalah materi tentang sujud syukur. Ini materi untuk kelas 8 di semester pertama, dan ini adalah part 1 atau bagian 1. Jadi nanti akan ada lanjutannya. Ini kalian masih tahu siapa dia? Tahu kan? Nah, bagi yang nggak tahu, saya kasih tahu. Ini namanya Muhammad Salah. Dia seorang pemain sepak bola. Pemain sepak bola berasal dari negara Mesir. Dia beragama Islam dan dia bermain untuk salah satu klub di Liga Inggris yang sekarang menjuarai Liga Inggris, yaitu klub Liverpool. Nah, dan kalian pasti tahu ini ngapain sih Salah? Ya, sujud di tengah lapangan. Ya, jadi dia habis ngegolin, kemudian dia selebrasi. Nah, selebrasinya adalah sujud syukur. Nah, ini adalah ungkapan rasa syukur dia kepada Allah, ya, rasa bahagia, sehingga dia sujud syukur di tengah lapangan. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, jadi sedikit sekali manusia, ya, yang bersyukur kepada Allah. Dan semoga kita semua adalah bagian dari yang sedikit itu, bagian dari orang yang bersyukur. Khalifah Umar bin Khattab, ya, melakukan tawaf. Tahu tawaf kan? Ya, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Nah, pada waktu Khalifah Umar sedang tawaf, tiba-tiba terdengar ada seorang yang berdoa dengan suara nyaring. Doanya begini, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang sedikit. Nah, tentunya Khalifah Umar kepo dong, apa sih? Doanya kok maksudnya kok seperti itu? Allahumma ja'alni minal qalil. Kok doanya malah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang sedikit. Nah, akhirnya Khalifah Umar itu kepo, ya, ingin tahu. Nah, setelah tawaf, Khalifah Umar memanggil orang tersebut, untuk menghadapnya. Kemudian beliau bertanya, Hai Fulan, mengapa doamu begitu? Nah, kemudian orang yang berdoa tersebut menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, hanya sedikit hambaku yang mau bersyukur. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar berkata dalam hati, semua orang lebih tahu daripada engkau Umar. Nah, sikap Khalifah Umar adalah salah satu sikap yang menunjukkan sikap tawadhu beliau atau sikap rendah hatinya beliau. Ya, jadi Khalifah Umar itu merasa semua orang itu tahu kecuali Khalifah Umar. Ya, ini jadi beliau rendah hati walaupun dia khalifah, dia orang pintar, ya, pemimpin agama Islam, pemimpin Muslim, tapi dia tidak sombong. Ya. Kemudian
Hukum mensyukuri nikmat Allah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Kita semua wajib mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah 1 adalah dasar hukum kewajiban untuk bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian meyakini hikmah bersyukur atas nikmat Allah. Jadi ada hikmah yang terkandung dalam bersyukur atas nikmat Allah. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Ketika seorang memperoleh nikmat atau memperoleh kesenangan, dia pasti akan puas. Walaupun itu bukan berupa materi atau uang. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Ya, banyak orang yang kaya tapi dia tidak bahagia. Dan juga tidak sedikit orang yang miskin tapi dia bahagia. Ya, karena kepuasan itu atau kebahagiaan itu adalah di batin, di hati kita, bukan di materi kita, bukan karena uang atau harta. Yang kedua adalah merasa dekat hubungan batin dengan Allah. Ya, orang yang selalu bersyukur kepada Allah pasti akan merasa dekat dengan Allah. Ya. Selanjutnya yaitu memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksa neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, sudah menjanjikan kepada orang yang bersyukur untuk menambah nikmatnya. Nah, ini dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi, orang yang bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah. Ya, itu pasti. Ini janji Allah. Jadi kalau kalian bersyukur atas apa yang sudah kalian dapatkan, akan ditambah nikmatnya. Nah, tetapi jika kalian mengingkari nikmat Allah, maka ingat, ya, azab Allah sangat pedih. Jadi bagi kalian yang selalu bersyukur, ya, kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena nikmat kalian akan ditambah. Nah, ini janji Allah. Jadi jangan mengingkari janji Allah. Pokoknya setiap dapat kebahagiaan, kesenangan, jangan lupa untuk bersyukur, ya. Nah, cara bersyukurnya ada beberapa cara. Nah, yang pertama itu dengan ucapan. Misal kita habis dapat duit banyak, lebaran. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini dengan ucapan, ya. Pokoknya setiap mendapat kenikmatan, mendapat kebahagiaan, kesenangan, ucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan hati, ya. Nah, dengan hati kita merasa senang, puas. Ini adalah cara mensyukuri nikmat Allah. Kemudian dengan perbuatan nyata. Apa itu perbuatan nyata? Misal, kita kan ini sehat, ya. Kita sehat. Dan itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Nah, kalau sehat, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk berbuat baik. Ini adalah salah satu cara untuk
mensyukuri nikmat Allah. Ya, kita sehat ya, kita berbuat baik. Nah, kita berbuat baik, insya Allah pasti akan ditambah nikmat kita, karena kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Nah, membiasakan diri bersyukur kepada Allah. Nah, ini bagi kalian yang belum terbiasa, nah, coba mulai sekarang dibiasakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya, banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Nah, itu salah satunya. Pokoknya apa yang kalian dapat syukuri aja. Alhamdulillah, baca alhamdulillah. Ya, karena ini yang dapat kita lakukan. Yang biasanya kita kan bisa berbicara ya. Nah, ini berbicara adalah salah satu nikmat Allah. Ya, maka berbicaralah dengan yang baik. Bukan dengan yang bicara kotor. Ini adalah nikmat Allah, jangan diingkari nikmatnya. Jadi salah satu bentuk ingkar kepada nikmat Allah, ya nikmat kita bisa berbicara, bentuk ingkarnya adalah kalian itu berkata kotor. Ya, dan ingat yang tadi saya baca surat Ibrahim ayat 7. Ya, jika kalian mengingkari nikmatku, nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Ya, jadi yang masih suka berkata kotor, mulai sekarang rubah. Ini adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi berkata baik, ini merupakan salah satu bentuk wujud syukur kepada Allah. Dan berkata kotor, itu adalah salah satu bentuk ingkar kepada nikmat Allah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.